Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kepada kajian kita. Tadi di khutbah sudah disampaikan, kita akan membahas tentang hewan kurban, ya, tentang hewan kurban. Jadi kurban adalah apa-apa yang disembelih setelah melaksanakan sholat Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan hewan kurban, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, kurbanku, nusuk, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu baginya. Itu dapat kita temukan dalam surat Al-An'am ayat 162. Nusuk dalam ayat di atas adalah menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nusuk itu adalah kurban, gitu ya, menyembelih hewan. Nah, ulama berselisih pendapat tentang hukum kurban. Nah, paling tidak saya ingin sederhanakan saja. Sebagian mengatakan wajib, sebagian menyatakan sunnah, gitu ya. Tetapi kemudian cenderung kepada sunnah karena ini bagi yang mampu, ya, bagi yang memiliki kemampuan untuk untuk melakukannya. Berdasarkan analisa-analisa, ya, pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang baginya memiliki keleluasaan, kelapangan harta, walam yudhhi, dan tidak menyembelih, fala yaqrabanna, maka jangan dekat-dekat ia musolana, musola kami. Musola yang dimaksud adalah lapangan tempat sholat. Jadi kalau kita musola itu masjid kecil. Dalam pengertian hadis, musolana itu tempat sholat, artinya lapangan tempat sholat. Jadi menjadi percuma sholat tetapi tidak berkurban, padahal dia mampu. Kecuali dia tidak berkurban karena tidak mampu. Tapi kan ini dinyatakan kana lahu sa'atun, yang memiliki kelapangan, gitu kan, walam yudhah, dan tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana. Nah, dan ini disunahkan, berarti diwajibkan berdasarkan isyarat ini diwajibkan bagi mereka yang punya kelebihan untuk berkurban tiap tahun. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, sisi pendalilannya adalah beliau melarang orang yang memiliki kelapangan harta untuk mendekati musola jika ia tidak menyembelih kurban. Ini menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan kewajiban, seakan-akan tidak ada faedah mendekatkan diri kepada Allah bersamaan dengan meninggalkan kewajiban ini. Nah, kedua, dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, ia berkata, pada hari raya kurban aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla ay yusalliya falyu'id makanuha ukhra wa man lam yadbah falyadbah. Siapa yang menyembelih sebelum melaksanakan sholat, maka hendaknya ia mengulang dengan hewan lain. Jadi ini orang mampu, gitu kan, sudah beli hewan kurbannya, tapi disembelihnya sebelum sholat. Nah, maka itu harus diulang. Karena itu hanya sebagai sembelihan biasa.
Nah, adapun kurban itu setelah dilaksanakan sholat Idul Adha. Waman lam yadbah, dan barang siapa yang belum memotongnya, fal yadbah, maka hendaknya memotongnya, maksudnya menyembelihnya. Perintah secara zahir menunjukkan wajib dan tidak ada perkara yang memalingkan dari zahirnya. Kemudian yang ketiga, Mikhnaf bin Sulaiman menyatakan bahwa ia pernah menyaksikan Nabi SAW berkhutbah pada hari Arafah. Beliau bersabda, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atiratun, atadruna mal atirah hadhihi allati yaqulu anha an-nasu rajabiyah. Bagi setiap keluarga wajib untuk menyembelih kurban dan atirah setiap tahun. Tahukah kalian apa itu atirah? Inilah yang biasa dikatakan orang dengan nama rajabiyah. Jadi atirah itu misalnya dinyatakan oleh Abu Ubaid dalam Gharibul Hadis, atirah adalah sesembelihan di bulan Rajab yang orang-orang jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Kemudian datang Islam dan kebiasaan itu dibiarkan hingga dihapus setelahnya. Jadi atirah dihilangkan, tapi perintah untuk berkurban itu tetap berlaku. Nah, perintah dalam hadis ini menunjukkan wajib. Adapun atirah telah dihapus hukumnya atau mansukh, dan penghapusan kewajiban atirah tidak mengharuskan dihapuskannya kewajiban kurban, bahkan hukumnya tetap sebagaimana asalnya. Nah, berkata Ibnul Athir, atirah hukumnya mansukh, hal itu hanya dilakukan pada awal Islam. Jadi atirah itu adalah binatang yang biasa disembelih di bulan Rajab. Adapun orang-orang yang menyelisih pendapat wajibnya kurban, maka syubhat mereka yang paling besar untuk menunjukkan bahwa menyembelih kurban hukumnya sunnah adalah sabda Nabi SAW. Jadi ini pendapat yang menyatakan wajib tadi ya, yang menyatakan wajib dasar-dasar hukumnya. Yang menyatakan tidak wajib alias sunnah itu berdasarkan hadis idza dakhala asyra fa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an. Jadi siapa yang hendak gitu ya, apabila telah masuk 10 itu maksudnya 10 hari yang awal dari bulan Zulhijjah, maksudnya ketika masuk tanggal 1. Nah, lalu salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah ia menyentuh sedikit pun dari rambutnya dan tidak pula kulitnya. Nah, mereka berkata bahwa dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban tidak wajib, karena beliau SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian ingin menyembelih idza aroda, gitu. Nah, kata mereka seandainya wajib, tentunya beliau tidak menyandarkan hal itu pada keinginan atau irodah seseorang. Padahal sesungguhnya irodah itu seperti begini. Idza qumtum ila sholati, jika kamu hendak sholat, gitu kan? Maka kemudian basuhlah. Nah, maka hukum wudu itu wajib. Meskipun ada apabila kamu hendak sholat. Nah, jadi tidak semua hendak. Apabila engkau hendak itu menunjukkan tidak wajib, gitu kan? Nah, maka ketika dinyatakan hadis tadi mengatakan bahwa jadi idza aroda itu seperti idza kuntum ila sholati fagsilu. Nah, gitu ya. Nah, jadi menunjukkan terbantahnya pernyataan aroda itu dalam pengertian wajib ya. Jadi wajib hukumnya, bukan sunnah. Namun meskipun wajib, tetap itu bagi mereka yang punya kelapangan. Jadi kalau tidak punya kelapangan harta, ya tidak wajib. Gitu. Itu maksudnya wajib itu bagi mereka yang bagi mereka yang punya kelapangan kemudian tidak berkurban, jadi dosa. Nah, karena wajib, gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita akan sekarang menyangkut hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan kurban. Jadi ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hewan kurban. Nah, jadi pertama, jadi ringkasnya begini. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba jantan yang disembelihnya setelah sholat Id. Nah, jadi kurban, nah gini ya, boleh nggak saya kurban ini satu keluarga dalam satu rumah, misalnya bapaknya
sudah bekerja, sudah punya penghasilan. Istrinya punya penghasilan, anaknya punya penghasilan, gitu kan? Mantunya punya penghasilan. Boleh nggak saya berkurban, gitu kan, dengan 4 kambing atau bahkan 1 ekor sapi? Gimana tuh? Suaminya sudah punya penghasilan, istrinya punya penghasilan, anaknya punya penghasilan, mantunya punya penghasilan, punya kelapangan. Nah, kemudian ingin berkorban, apakah masing-masing satu ekor kambing, atau bahkan kemudian dia 4 orang ini berkurban sapi? Sapi itu untuk berapa orang? 7, tapi dia cukup dengan 4 orang saja. Atau dalam satu rumah itu cukup 1 kambing. Nah, gitu ya. Oke, baik. Ini perlu dijelaskan. Pertama, minimal 1 keluarga 1 kambing atau 1 domba. Minimal. Nabi sendiri berapa tadi? Berdua domba. Gitu. Jadi pertama nanti ada penjelasan 1 keluarga 1 domba, meskipun penghuninya anaknya banyak, cukup 1 domba. Meskipun anak-anaknya sudah banyak punya penghasilan, tapi tergugurkan dengan 1 kambing atau 1 domba. Bapak kan sudah punya penghasilan, ibu sudah penghasilan, saya juga ingin. Nah, seperti tadi, udah kalau gitu kita sapi aja, patungan ber4, gitu. Maka itu sah, boleh. Bahkan 1 sapi 1 orang boleh, gitu. Jadi tidak berlebihan. Wah, cuma ingin dipuji aja, kurban sendirian sapi, enggak, gitu ya. Hanya maksudnya minimal, gitu kan, minimal atau maksimal kalau sapi itu untuk 7 orang. Kalau onta 10 orang. Nanti kemudian ikhtilaf para ulama. Tapi kemudian 10 orang pada akhirnya jadi untuk unta 10 orang atau 7 orang, sapi 7 orang, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini tadi 1 keluarga cukup dengan satu orang. Kemudian kedua, beliau SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar mereka menyembelih jaza dari domba dan sania dari yang selain domba. Maksudnya jaza itu maksudnya usia 1 tahun. Jadi kalau domba usia 1 tahun sudah boleh gitu. Tapi selain domba, gitu misalnya onta itu 5 tahun. Kambing 1 tahun, kambing 2 tahun. Jadi kalau domba 1 tahun, kambing 2 tahun, kalau onta 5 tahun. Nah, baru itu yang dianggap paling afdal atau memenuhi syarat. Nah, yang kemudian berkenaan dengan ini pula bahwa sebaiknya yang dipilih yang sehat, tidak cacat. Ya, kecuali yang kalau dikebiri itu boleh, karena bukan menunjukkan cacat kalau dikebiri, gitu ya. Oke, baik. Kemudian Mujashshi bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengabarkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal jad'a min ad-dha'ni yufi mimma yufi minhu thaniyu min al-ma'z. Sesungguhnya jaza dari domba memenuhi apa yang memenuhi sania dari kambing. Jadi Al-Hafidz dalam Fathul Bari menyatakan jaza'ah adalah gambaran untuk usia tertentu dari hewan ternak. Kalau dari domba adalah yang sempurna berusia setahun. Ya. Adapun yang mengatakan di bawah 1 tahun kemudian berselisihkan. Nah, kemudian sania dari unta adalah yang telah sempurna berusia 5 tahun. Sedangkan dari sapi dan kambing adalah yang telah sempurna berusia 2 tahun. Ini referensinya adalah kitab Zadul Ma'ad. Nah, ketiga, boleh mengakhirkan penyembelihan pada hari kedua dan ketiga setelah Idul Adha. Berdasarkan hadis kullu ayyami tasyriqi dzabahun. Setiap hari-hari tasyrik ada pemotongan. Jadi, motong kurban tidak harus tanggal 10 Zulhijjah. Gitu ya. 11, 12, 13. Nah, tanggal 13 boleh. Misalnya tanggal 10 terlalu banyak. Bahkan kemudian
double yang kebagiannya gitu kan. Misalnya dari tetangga sebelah dapat, dari tetangga sini dari masjid sana dapat gitu ya. Tidak ada masalah sesungguhnya. Hanya perlu dikaji tentang pemerataan gitu ya. Misalnya udah kalau ini sudah terpenuhi semua jangkauan kita terpenuhi. Nah, udah untuk ini tanggal 11-nya sekian ekor lagi. Terpenuhi juga tanggal 12-nya ini lagi. Karena sekarang kesadaran untuk berkurban alhamdulillah ya di mana-mana ya, di perusahaan-perusahaan, di masjid-masjid, di kampung-kampung sekarang kesadaran untuk menyembelih. Nah, saya bawa ini ada titipan dari kawan global kurban. Jadi untuk di Palestina, Filipina sama Nigeria. Nah, tahun lalu di Filipina cukup 2 juta kambing. Sekarang kambing 3,7 juta rupiah. Jadi memang rupanya peternak Filipina sudah mulai tahu gitu kan bulan-bulan Zulhijjah, karena kita global kurban sudah beberapa tahun gitu ya. Nigeria, Filipina, Palestina, terus mana lagi Rohingya, asalnya Rohingya. Tapi kemudian karena sekarang kita ada kesulitan karena dulu teman yang punya linknya itu ketika ditugaskan di Rohingya ketika membangun rumah sakit. Nah, sekarang udah kembali. Jadi untuk mendapat karena sangat ketat, Rohingya ketat sekali. Dia jadi kawan saya yang pernah di Rohingya itu mau sholat Jumat saja harus izin polisi. Ketika dia nyasar gitu kan pulang sudah dijaga di hotelnya polisi, ditanya dari mana kamu ini. Masya Allah. Jadi memang subhanallah agak kesulitan. Nah, termasuk di Palestina kemungkinan gitu nanti disembelihnya di Mesir. Nah, kemudian nanti di pack nih baru setelah sudah ini, karena di Palestina agak kesulitan. Kita punya link di Palestina untuk mengadakan kurban di Palestina agak sulit sekarang. Ya, karena situasi perang ya, terutama Gaza, karena fokusnya Gaza. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kullu ayamin tasyriqi dzabahun. Tiap hari tasyrik itu adalah nyembelih. Jadi tanggal berapa tasyrik itu? 11, 12, 13. Berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi ya tapi rata-rata kita difokuskan di tanggal 10 biasanya. Tuntas capek sekaligus katanya gitu kan. Nah, karena kan kita juga menyembelihnya juga biasanya nyewa gitu kan. Baik. Nah, ini tentang sewa menyewa juga nanti akan disebutkan. Kemudian keempat, termasuk petunjuk Nabi SAW bagi orang yang ingin menyembelih kurban agar tidak mengambil rambut dan kulitnya walau sedikit bila telah masuk hari pertama dari 10 hari yang awal bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis tadi dikemukakan ya, apabila masuk 10 hari maka hendaknya tidak boleh ngambil rambut. Nah, kemudian para ulama terdahulu, para ulama salaf itu memaknai yang tidak boleh nyukur rambut, tidak boleh potong kuku itu yang mau berkurban. Ya, yang mau berkurban. Namun kemudian mulai ada ikhtilaf. Ya, kan ada ikhtilaf juga karena pakai isim domir masalahnya, tidak diinikan isim fa'il. Ya, domir itu kata ganti, misalnya nyah rambutnya sama motong kukunya. Nyahnya itu kemana? Ke yang akan berkurban atau ke binatang? Dulu tidak ada perdebatan. Pokoknya kepada yang akan berkurban. Maka kemudian biasanya mohon maaf ya, tanggal 10 kumisnya 10 hari sampai memotong gitu kan. Nah, itu juga menjadi perhatian. Kalau kemudian dipotongnya tanggal 13, berarti kan nyukurnya tanggal 13 kan begitu. Maka kemudian di kita diarahkan ke tanggal 10 itu supaya cepat selesai. Gitu kan, setelah dipotong bersih-bersih gitu kan. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbal. Oke, baik. Nah, kemudian An-Nawawi dalam Syarhul Ushuli mengatakan yang dimaksud dengan larangan mengambil kuku dan rambut adalah larangan menghilangkan kuku dengan gunting kuku dan memecahkannya atau yang selainnya. Sama saja apakah itu rambut ketiak, kumis, rambut kemaluan, rambut kepala dan selainnya dari rambut-rambut yang berada di tubuhnya.
Jadi memang mengarahnya kepada yang akan berkurban. Nah, kemudian yang kelima, beliau SAW memilih hewan kurban yang sehat, tidak cacat. Clear, ini tidak ada pembahasan ya. Kemudian beliau SAW menyembelih kurban di tanah lapang tempat dilaksanakan sholat. Jadi sunnahnya nyembelihnya di mana? Di lapangan musola tadi yang dipakai apa? Dipakai untuk sholat id. Nah, namun kemudian dengan berbagai persoalan, nah kemudian seringkali nyembelihnya tidak di tempat id. Apalagi kemudian yang melaksanakan sholat idnya tidak di lapangan. Nah, sekarang begini, Nabi SAW sholat id itu baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu di lapangan. Padahal masjid ada, ya, Nah, pertanyaannya itu ada analisa. Jadi kenapa Nabi SAW menganjurkan sholat id itu di lapangan? Nah, ternyata para mu'arrikh, pemberi syarah, pensyarah hadis itu karena yang hadir di sholat id diduga keras lebih banyak dibanding sholat Jumat. Kenapa diduga keras lebih banyak? Karena wanita yang haid pun disuruh datang. Wanita yang tidak punya jilbab pun disarankan oleh Nabi untuk dipinjami, sehingga yang datang bukan hanya muslimin yang dan muslimat yang sedang tidak haid, bahkan yang sedang haid pun yang tidak punya jilbab, maka diduga keras yang datang kan banyak. Nah, tapi persoalannya kalau kita punya lapangan sempit tapi masjidnya lebih luas, gitu ya, maka berdasarkan tadi menjadi tidak mengapa, kan begitu, ketika diadakannya di masjid, sehingga lapangan nanti sebagai tambahan. Karena kalau lapangan yang kecil yang sempit diadakan, tambahannya kemudian jadi masjid, menjadi janggal, begitu ya. Oke, baik. Nah, ini analisa karena memang tuntutan kebutuhan. Nah, seringkali para dai di sini menjadi persoalan. Ada yang kekeh ya? Ya kekeh ya. Kekeh itu apa? Ngotot. Nah, enggak ngotot di lapangan, padahal lapangannya sempit. Lebih luas masjid, akibatnya membeludak tidak tertampung. Karena sholat id diduga yang datangnya melebihi sholat Jumat, begitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, termasuk petunjuk Nabi SAW bahwa satu kambing mencukupi sebagai kurban dari seorang pria dan seluruh keluarganya walaupun jumlah mereka banyak. Nah, jadi boleh mencukupkan misalnya satu keluarga tadi satu kambing, tapi kemudian boleh juga 2 kambing, 3 kambing, bahkan 4 yang sudah memiliki penghasilan boleh juga berkurban sapi gitu untuk 7 orang gitu ya. Yang ke-8, disunahkan bertakbir dan mengucapkan basmalah ketika menyembelih kurban ya, karena ada riwayat dari Anas bahwa ia berkata, "Dhahan nabiyyu bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi berkurban dengan 2 domba jantan yang berwarna putih campur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya dengan mengucap basmalah dan bertakbir, dan beliau meletakkan satu kaki beliau di sisi-sisi kedua domba tersebut. Kemudian yang 9, hewan kurban yang afdal berupa domba jantan yang gemuk bertanduk yang berwarna putih bercampur hitam di sekitar kedua matanya dan di kaki-kakinya, karena demikian sifat hewan kurban yang disukai. Jadi ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi karena riwayatnya seperti tadi ya, ada warna hitam dan putihnya. Nah, maka kemudian para ulama juga menyatakan seperti itu. Itu adalah sifat hewan kurban yang disukai. Kemudian yang 10, disunahkan seorang muslim untuk bersentuhan langsung dengan hewan kurban. Artinya
disunahkan yang berkurban itu nyembelih sendiri, tapi tidak mengapa mewakilkan, gitu ya. Kemudian berikutnya ke-11, disunahkan bagi keluarga yang menyembelih kurban untuk ikut makan dari hewan kurban tersebut dan menghadiahkannya serta bersedekah dengannya. Jadi yang berkurban sebaiknya juga ikut makan, gitu ya. Bahwa kemudian ikut makan, sisanya disedekahkan, dihadiahkan, dan boleh juga disimpan, gitu ya. Oke, jadi bahwa kemudian sekarang misalnya itu karena memang ada aturan-aturan. Jadi tujuan dari tujuan dari kurban itu adalah untuk berbagi. Maka kemudian 1/3 bagi yang berkurban, 2/3 untuk dibagikan. Nah, padahal juga boleh dikonsumsi, boleh untuk dihadiahkan, boleh untuk disedekahkan, boleh untuk disimpan. Nah, berarti kalau yang disimpan dengan pemahaman tadi diambilnya jadi yang 1/3 gitu ya. Kemudian ke-12 ya, unta yang gemuk dan sapi betina mencukupi sebagai kurban dari 7 orang, gitu kan. Jadi sesungguhnya ada juga tadi yang jadi di sini naharna bil Hudaybiyati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-banata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Di Hudzaifah kami menyembelih bersama Nabi SAW 1 unta untuk 7 orang dan 1 sapi betina untuk 7 orang. Nah, di dalam riwayat ini ya Imam Muslim meriwayatkannya 1 unta untuk 7 orang. Nah, nanti di riwayat lain unta itu untuk 10 orang. Oh, berarti dapat dipahami maksimal unta itu untuk 10 orang. Nah, maksimalnya minimalnya, bukan minimal berarti kan, ya maksimal 10 orang, minimalnya 1 unta 1 orang boleh, gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian ikhwan ke-13, nah, upah bagi tukang sembelih kurban atas pekerjaannya tidak diberikan dari hewan kurban, tetapi dari dari donasi lain, gitu ya. Nah, ini saya kira ikhwan sekalian 13 persoalan tentang hewan kurban. Hal indakum su'al falyatafaddal mashkura. Jadi ada ke-14-nya. Jadi ke-14, siapa di antara kaum muslimin yang tidak mampu untuk menyembelih kurban? Ini tidak mampu, bukan tidak menyembelih, tapi tidak mampu berkurban. Ya, ia akan mendapat pahala orang-orang yang menyembelih dari umat Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis. Nabi pernah mengatakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang tidak bisa menyembelih, yang tidak mampu menyembelih. Jadi kalau kita tidak mampu menyembelih tetap dapat pahala, gitu ya, karena diwakili oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ke-15 bahwa sampai 14 ya, sampai 14. Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Jadi ini saya kira 14 sifat tentang hewan kurban. Hal indakum su'al falyatafaddal mashkura. Jika ada pertanyaan yang ingin dikemukakan, dipersilahkan. Kalau ada, fadhal Syekh. Di nomor berapa? 13. Ya, yang ke-13, upah bagi tukang sembelih itu diambil dari selain hewan kurban. Dari hewannya atau orang yang berkurban? Bukan. Jadi hewan kurban kan begini. Di lapangan hewan kurban, nah kemudian domba kulitnya dipisah, kemudian dijual. Ada yang begitu. Kemudian hasil jualnya dipakai upah. Nah, itu tidak boleh. Jadi memang semuanya harus dibagikan sebagai konsumsi, gitu, termasuk kulitnya, gitu. Nah, upah itu dari kantong yang lain. Misalnya kalau kurbannya misalnya 3,5 juta, nah nanti misalnya 100.000 itu dari kantong lain, jadi 3,5 untuk kurbannya, 100.000 untuk upah nyembelihnya, gitu ya.
gitu ya, oke? Jadi tidak diambil dari tadi dari kurban. Kalau kurban tadi kan misalnya kulitnya kemudian diambil, kan biasanya rata-rata di beberapa tempat ada yang begitu, kemudian dijual. Nah hasil jualnya dipakai untuk upah. Nah kalau di kami misalnya penawaran, harga sapi per orang sekian, itu biaya akomodasinya 100.000 untuk sapi per orang. Kemudian biaya akomodasi untuk domba 50.000 per orang. Nah itu maksudnya digunakan untuk bayar upah diantaranya. Begitu ya Pak ya? Oke baik. Ada lagi? Silakan. Jauh. Ini dulu. Silakan. Ustaz, bagaimana misalnya kalau kita berkorban atas misalkan orang tua yang sudah meninggal? Iya. Mengatasnamakan. Iya. Jadi karena begini, awalnya ada hadis yang sampai kepada kita, hadisnya sahih. Ya Rasulullah, saya melihat ibuku berniat untuk berhaji sebelum wafatnya. Jadi si ibu itu berniat mau berhaji sebelum wafatnya. Sekarang sudah wafat. Apakah jika aku sekarang menunaikan haji untuknya akan sampai? Gitu. Maka kata Nabi, "Tau'an." Iya jelas. Nah, dari situ kemudian dikias. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang diniatkan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan sampai dengan syarat muslim. Gitu, ya. Nah, jadi kalau muslim berarti rekeningnya bisa masuk tuh. Tapi kalau kemudian beda agama tidak akan. Gitu. Nih saya atas nama papa saya. Agamanya apa? Konghucu. Tidak akan sampai. Gitu karena rekeningnya belum dibuka. Gitu ya. Tapi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka akan sampai. Jadi itu diantaranya tadi hadis tentang haji, kemudian juga hadis tentang selain haji, sehingga yang membayar hutang, seperti hutang. Ibu bapak kita berhutang, meninggal dunia, kita bayar hutangnya, lunas tidak? Kan gitu logikanya. Kalau gitu tidak sampai, udah biarin aja lah, nanti urusan di akhirat aja. Nggak gitu juga, tetap aja kita bayar, meskipun ibu bapak kita telah meninggal dunia. Nah kemudian tadi ini ikhtilaf saya sampaikan karena ada pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu hanya akan didapat dari apa yang dikerjakannya. Nah itu awalnya. Namun kemudian setelah penelitian Quran, sunnah, isyarat-isyarat, pada akhirnya kemudian muncul pendapat yang tadi karena melihat isyarat. Melihat isyarat apa tadi yang berpengaruhnya amalan orang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia, seperti memohonkan ampun, gitu kan? Itu ada hubungannya, berarti ada pengaruhnya, gitu kan? Memohonkan ampun, berdoa dan lain-lain. Nah termasuk tadi, jadi mentransfer, dan ini terjadi perdebatan antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan muridnya kalau tidak salah, gitu kan? Bahkan pendapat muridnya lah yang diterima, artinya akan sampai, gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Gitu. Siapa tadi? Silakan. Pertanyaan pengelolaan korban misalnya kalau di kita misalnya bagian itu kan yang mungkin bisa dikonsumsi, kayak jeroan sama kulit itu kan berarti nggak bisa dikonsumsi ya. Iya. Itu kan biasanya pengelola umumnya kan dijual gitu kan. Iya. Nah itu baiknya dana itu berarti baiknya itu dikelola juga gimana sih? Kan pasti jadi uang tuh. Iya. Karena bisa dijual gitu, atau kalau disia-siakan kan mubazir ya. Karena ada penampungnya akhirnya kulit dijual, terus jeroan juga dijual. Iya. Jadi uang. Nah uangnya itu baiknya gimana sih? Iya, jadi memang begini. Ada yang berpegang teguh tetap bahwa semuanya harus terbagi konsumsi, gitu ya, sehingga kulitnya juga dikerok juga, bulunya dikerok, gitu kan, kemudian dibagi-bagi betul, dibagi-bagi.
Ada yang kemudian tidak wah kalau bagi-bagi udah ini kasihkan aja untuk seseorang, gitu kan? Nah sekarang begini, kasihkan untuk seseorang, misalnya apakah itu panitia atau bukan panitia, bagaimana tuh statusnya kan begitu? Nah jadi begini, bisa disiasati bahwa sepertiga bagi pekurban itu bagian kulitnya. Saya berkurban, nah saya dapat misalnya hatinya sama kulitnya. Kalau saya kan di rumah juga nggak banyak yang suka makan daging. Kemudian ini ada masalah tentang kulit tadi, karena dalam pengelolaannya bermasalah. Itu nggak apa-apa kulitnya untuk saya. Nah gitu ya. Jadi kalau terserah dia kemudian mau dibikin kikil, dibikin apa gitu ya. Terserah dia gitu kan. Nah, tetapi yang jelas bagian dia sepertiganya sudah Nah, jadi mensiasati hal. Kalau di kami memang ada petugas khusus tentang jeroan macam ada. Nah, tetapi kemudian sekali lagi, kalau kemudian itu tadi kulit dan macam-macam, biasanya saya menemukan, sekali lagi biasanya itu menemukan mereka dijadikan untuk dana operasional. Kan begini. Jadi pertanyaannya, boleh tidak panitia masak dulu untuk dimakan dikonsumsi? Kan begitu. Nah awalnya secara letter law nggak bisa. Loh kenapa tidak bisa? Yang ini diambil dari para pekurban yang sepertiga tadi, ya kan? Oh dia seperti sepertiga dia dikurangi jadi misalnya seperlimanya. Nah untuk panitia silakan. Jadi nanti si yang berkurban sisanya sepertiga dikurangi seperlimanya, gitu. Jadi panitia dan hak panitia itu, sudah babak belur, sudah lemah, sudah capek. Masa pulang dulu harus sarapan dulu ke rumah? Mana nih yang kerjanya? Pada pulang dulu. Gitu. Nah maka ada hak-hak tadi yang sesungguhnya setelah diperhitungkan, ada haknya juga dan boleh gitu. Salah satu mensiasatinya tadi dari sepertiganya tadi. Nah kalaupun bukan dari sepertiga, tadi itu kan tadi apa? Untuk kurban itu untuk apa? Untuk disimpan, disodakohkan, dihadiahkan. Nah kan, makanya di registrasinya yang ini tuh misalnya ada komitmen bersedia menyisihkan sebagian dari dagingnya untuk dikonsumsi panitia. Jadi ketika menyantapnya juga tumanina, sudah ada ininya kok, gitu ya. Dan apakah diambil dari sepertiga? Bisa diambil dari sepertiga, bisa juga di selain sepertiga, gitu. Jadi jadi memang kekakuan dalam memahami itu ya memang telah kita lewati. Dulu kita begitu kaku juga ya. Tapi kemudian setelah dianalisa, diteliti hadis-hadisnya, isyarat, ternyata ini boleh sesungguhnya, artinya enjoy gitu. Jadi fun betul gitu loh. Berkurban itu bisa menampil bergembira semuanya. Bahkan kemudian bahkan memang ada sih. Dan lagi persoalannya kan begini. Misalnya kepalanya itu kan harus dikonsumsi, itu gimana kepalanya? Dan para panitia juga enggan. Para panitia yang mohon maaf ya, biasanya orang-orang kota tuh, panitianya orang kota nggak mau tuh. Akhirnya apa? Pada bergelotak itu saja. Yaudah ini kasih untuk si Anu, siapa yang mau ambil kakinya, ininya. Akhirnya kemudian ini dianggap sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan sehingga dilelang. Nah itu juga kan tidak ada masalah sesungguhnya. Apalagi yang mengorbankannya sudah ridho, dan kepala kasihkan dia, cekernya kasihkan dia, bisa kan beres sesungguhnya. Hanya persoalan itu karena kita menarik menjadi syubhat, menjadi sesuatu yang tidak jelas padahal clear, gitu ya. Nah, kan begini tadi misalnya begini, saya sampaikan
satu keluarga berkurban. Oke? Satu keluarga berkurban. Dia tidak dibagikan, dikonsumsi sendiri sama keluarganya. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Ya gimana mau ngasih orang? Tetangga penghuni rumahnya banyak, bahkan kurang, 1 ekor tuh kurang, gitu kan? Nah, maka tidak bisa dipaksakan. Bahwa kemudian dia bersedekah itu adalah keutamaan dia, gitu ya. Nah, maka jadi analisa-analisa itu ada, bahkan ada yang tidak ngambil sepertiga. Sudah, kalau punya saya dibagikan saja. Ada yang begitu. Meskipun disarankan sesungguhnya memakan daging kurbannya, karena itu barokah, gitu. Tapi kalau kemudian dia tidak ngambil juga nggak apa-apa. Dah, saya pokoknya nih nyalakan 1 domba ya, ini serah terima dengan panitia. Dah, Bapak seperti enggak, saya enggak ngambil, silakan aja dibagikan. Ada yang begitu, tapi ada juga yang minta sepertiga. Nah, kenapa ditentukan sepertiga? Supaya ada yang dibagikan 2/3-nya, gitu loh maksudnya. Tapi kalau ada kasuistik, ada 1 keluarga nyembelih 1 domba, dia tidak bagi, dia bawa ke rumahnya, dia masak sendiri, tidak apa-apa. Gitu ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Siapa lagi tadi? Iya. Untuk besaran ada apa Ustaz, untuk satu penerima kurban itu berapa kilogram gitu. Sama Iya. Kita kan menyesuaikan ya, misalkan berapa, kadang 1 kilo, kadang 2 kilo. Sebenarnya kalau di sana ada aturannya nggak sih? Karena kan ada di suatu tempat tuh orangnya banyak, jadi dagingnya kita sesuaikan gitu kan. Jadi sedikit gitu kan. Atau kedua, untuk panitia kurban itu ada maksimalnya nggak sih, kira-kira berapa kilogram yang boleh dikonsumsi? Ya, Masya Allah. Nah, ini yang syariat mengembalikannya kepada urf, kepada kebiasaan, kepada kelayakan, gitu. Jadi tidak dibatasi. Oh, ini harus 1/2 kilo, dibagikannya harus 1 kilo, enggak. Begitu juga. Nah, jadi kelayakan, misalnya panitia ya, kalau misalnya dibagikan, mohon maaf ya, yang dibagikan untuk masyarakat misalnya 70 ons. Ya, 70 ons. Ya, 70 ons ya. Kalau 700 gram itu Iya. ya, gitu ya. Nah, paling tidak panitianya 2 kali lipatnya. Enggak ada masalah. 1,4 kilogram gitu. Jadi kelayakan yang ini aja, kebiasaan urfnya, gimana setujunya, sepakatnya aja. Nah, maka sekali lagi batasan-batasan semacam itu dikembalikannya, karena syariat tidak membatasi. Sebagaimana tadi, kurban itu tidak membatasi untuk dibagikan. Sebagaimana juga tidak dibatasi untuk dimakan sendiri. Jadi boleh dimakan sendiri, maksudnya sendiri itu 1 keluarga, boleh juga berbagi. Bahkan boleh juga disimpan, gitu ya. Nah, karena kita untuk memadukan dalil-dalil yang ada dengan tujuan ini, sehingga kalau yang disimpan itu diambil dari 1/3, gitu ya. Misalnya kan 1/3 juga banyak, kalau sapi itu kan lumayan, gitu Syekh ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Ya, saya kira kita cukupkan ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.